Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Siti Nurhalisa akan menjelaskan tentang penerapan penggunaan root. Untuk yang pertama-tama yaitu root parameter. Pertama-tama kita pergi ke Visual Studio Code, kemudian kita buka file yang sudah kita buat pada pertemuan yang kemarin. Di sini saya sudah membukanya, atau jika ingin membukanya lagi dengan cara kita klik file, kemudian open folder, kemudian select folder. Apabila sudah terbuka, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini untuk tampilannya. Kemudian kita pergi ke root, kemudian kita klik yang bagian web.php. Di sini pertama-tama kita membuat root parameter. Pertama-tama kita membuat root baru dengan argumen pertama method root get, kemudian terdapat string mahasiswa. Di sini saya sudah mengetikkan source code-nya seperti ini. Setelah mengetikkan ini, kita pergi ke terminal. Ini saya sudah membukanya. Dan jika belum, caranya yaitu klik terminal, kemudian klik new terminal. Ini jika sudah, maka akan tampil seperti ini. Kemudian kita ketikkan php artisan self, kemudian kita klik enter, kemudian setelah itu akan muncul alamat IP address, kemudian kita klik follow link. Setelah itu nanti setelah kita mengklik ini, kita akan dibawa ke web Laravel seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal mengetikkan alamat yang sudah kita buat tadi. Setelah itu seperti ini. Ini alamatnya mahasiswa, kemudian kita bisa isikan parameternya dengan nama kita. Ini saya membuatnya dengan nama saya sendiri, yaitu Siti Nurhalisa. Dan bentar. Kita tunggu sampai ini sudah jika sudah seperti ini, maka proses tadi itu sudah berhasil. Kemudian kita kembali lagi ke Visual Studio Code-nya, kita tutup terminalnya. Setelah itu kita bisa membuat dua atau lebih code pada parameternya. Di sini. Setelah itu, kemudian ini. Nah, di sini kita bisa membuat pada bagian ini. Kita bisa membuat lebih dari satu atau dua parameter, di mana setiap segmen bisa diisi dengan nama variabel yang berbeda. Ini saya membuat variabel jenis dan merek, mana di sini itu ada pensil dan nama mereknya yaitu Joico. Kemudian setelah mengetikkan kode ini, kita save. Kemudian kita bisa mengecek ke alamat tadi seperti ini. Tinggal mengetikkan selanjutnya kita bisa mengakses dan menambahkan stok barang sesuai dengan parameter yang sudah dibuat seperti ini. Stok barang slash kita tinggal mengisi nilai parameter sesuai dengan ketentuannya tadi. Sini saya memakai pensil
pensil dengan merek Seiko. Setelah itu, kita klik enter dan tunggu sampai. Nah, setelah proses tadi berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Sudah, kemudian kita pergi ke root dengan optional parameter, di mana jika salah satu root parameter tidak diisi, akan tampil halaman 404 karena tidak ada root untuk alamat tersebut. Contohnya seperti ini. Jika kita menghapus merek, parameter merek, maka hasilnya akan not found. Not found seperti ini. Not found seperti ini. Kemudian not stok barang harus ditulis dengan 2 segmen, yaitu untuk jenis dan merek. Kita bisa membuat salah satu atau kedua segmen ini menjadi opsional. Maksudnya, jika nama segmen tidak ditulis, maka default nilai ini disebut dengan parameternya. Seperti ini. Ikut ini, seperti yang sudah dijelaskan di sini, seperti ini. Ini untuk source code-nya. Jadi, kegunaannya jika salah satu root parameter tidak diisi, maka akan tampil halaman. Jika salah satu atau kedua segmen ini menjadi opsional, jika salah satu nama segmen tidak ditulis, pakai nilai default, inilah yang disebut dengan optional parameter. Seperti ini. Kemudian kita bisa cek dengan menuliskan parameter dan tidak menuliskan parameter. Maka akan tetap tampilannya akan seperti ini. Kemudian jika ada parameter pensil, maka juga akan tetap seperti ini. Nah, ini yang dinamakan untuk parameter dengan optional parameter. Kemudian untuk yang ketiga yaitu root parameter dengan regular expression, di mana root parameter juga bisa dibatasi dengan regular expression. Ini dipakai jika kita ingin menuliskan alamat URL harus memiliki pola tertentu. Untuk contohnya seperti ini kode programnya. Setelah itu kita bisa menambahkan nilai dari parameternya user /3402 atau user 1. Jadi kita bisa memilih untuk mengisikan parameternya dengan nilai 3402 atau 7. Di sini saya memakai angka 7. Nah, nanti itu kolanya akan seperti ini. Nah, artinya apapun nilai dari segmen terakhir telah bisa diproses oleh Laravelnya. Namun, biasanya ID terdiri dari angka saja. Itu. Kemudian, ini untuk pembatasan menggunakan regular expression dengan contoh ini. Seperti ini. Nah, untuk membatasi seperti ini, kita bisa menggunakan regular expression.
Kode ini artinya agar parameter ID hanya bisa diakses jika memenuhi pola regular. Expression 0 min 9 plus setelah ini berarti segmen hanya bisa diisi dengan angka 0 sampai 9. Sebanyak satu karakter atau lebih. Selain itu, root tidak bisa diakses. Contohnya seperti ini. Kita menggunakan angka 14. Nah, seperti ini. Nanti akan menampilkan tampilkan user dengan ID 14. Itu. Kemudian jika kita memasukkan user, jika kita mendapatkan user slash 1, contohnya 1 seperti ini, maka tampilannya 404. Maka tampilannya itu akan seperti ini, akan 404 not found, dikarenakan dia tidak memenuhi pola. Polanya tadi kan sudah dijelaskan bahwa polanya itu hanya bisa diisi dengan angka 0 sampai 9. Seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu root redirect. Di sini maksudnya itu Laravel juga menyediakan fitur untuk proses redirect antara root. Caranya, gunakan metode root redirect seperti contoh ini. Di sini ada root yang redirect. Contohnya itu seperti ini. Ini untuk penggunaan root redirect. Seperti ini. Contohnya, ketika kita mengakses alamat localhost dari kontak us, kemudian kita klik enter. Nah, maka dari alamat kontak us tadi akan langsung ke direct ke alamat yang hubungi kami. Seperti ini tampilannya. Seperti itu. Kemudian setelah ada root redirect, ada juga root group, di mana jika kita memiliki beberapa root yang ingin diproses secara kelompok, bisa menggunakan root group. Dengan menggunakan root group, beberapa root bisa diproses sebagai satu kesatuan. Apa yang bisa diproses untuk root group ini akan kita pelajari secara bertahap. Misalnya, nanti kita bisa menjalankan middleware tertentu, menggunakan namespace tertentu, atau mengakses subdomain tertentu. Kita bisa menggunakan method root prefix untuk menambahkan awalan di setiap anggota root. Seperti ini. Seperti ini tampilan source code-nya. Ketika root ini bisa diakses dari alamat admin/mahasiswa, maka tampilannya akan seperti ini, dan admin/dosen, dan juga untuk admin/karyawan. Nah, dari ketiga root ini tidak ada yang salah. Namun, karena semua root menggunakan awalan segmen yang sama, yakni admin,
kita bisa memanfaatkan root group dengan tambahan metode root prefix seperti ini. Ketiga root sekarang berada di dalam anonymous function root prefix admin. Group function seperti ini. Metode ini akan menambahkan awalan prefix /admin ke semua root yang ada di dalam grup. Ini memudahkan kita jika ingin mengubah admin menjadi prefix lain karena cukup mengedit di grup saja, tidak perlu mengubah root satu persatu. Setelah ada root group, juga ada root fallback, di mana Laravel menyediakan root khusus. Ini untuk root fallback-nya, di mana menyediakan root khusus yang akan dijalankan jika tidak ditemukan root untuk sebuah alamat URL. Secara default, Laravel akan menampilkan halaman 404 root font, namun kita bisa menintanya menggunakan metode root fallback. Berikut ini contoh penulisannya. Untuk contohnya, anggap saja ini. Kita bisa ketikkan tidak ada halaman. Ini kita enter. Nah, maka dari root fallback ini akan menampilkan hasil maaf alamat tidak ditemukan. Ini adalah fungsi dari fallback, yaitu seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa menintanya menggunakan metode root fallback. Jadi, jika alamat tidak ditemukan, tidak semata-mata menampilkan 404 not found, kita bisa menyimpannya dengan ini. Seperti itu untuk root fallback. Setelah ada root fallback, kita ada root priority, di mana jika kita menggunakan root biasa tanpa parameter, maka apabila terdapat lebih dari satu root dengan alamat yang sama, root paling akhir akan dijalankan. Di sini saya menuliskan 3 buah root yang semuanya berisi alamat URL yang sama, yaitu majalah /1. Seperti ini untuk root priority-nya. Kita ketikkan di browser majalah /1, kemudian enter. Maka tampilannya akan seperti ini. Ini hasil dari root di baris 75 sampai 77. Seperti itu. Namun ketika kita menggunakan root parameter, kita mengakses HTTP localhost majalah /1 yang tampil adalah majalah ke-1, yakni hasil root dari baris 75 sampai 77. Urutan test root ini perlu menjadi perhatian karena bisa jadi kita bingung kenapa hasil tampilannya tidak sesuai dengan yang tertulis di root. Setelah itu ada pencarian kesalahan atau debugging. Di dalam menulis kode program, error adalah hal yang sangat dimaklumi, entah itu lupa mengetik titik koma di akhir baris, salah penulisan nama fungsi, salah menulis nama file, salah tipe data, dan sebagainya. Bisa membaca dan memahami pesan error juga salah satu skill programming yang sangat penting juga kan. Apabila pada saat menulis kode program terdapat error, Laravel menampilkan error tersebut dengan tampilan yang cukup cantik, tidak sekedar teks biasa, seperti error di PHP native. Di sini
Jadi saya sudah melakukan percobaan seperti ini. Di sini akan dihapus tanda titik koma di akhir baris webtoon Hello Nurhalisa seperti ini. Kemudian di save, lalu dibukalah URL yang ada peringatan, lalu dibukalah URL. Kemudian di dalam URL-nya itu terdapat pesan error seperti gambar di bawah ini. Syntax error unexpected token expecting ini. Kemudian tampilan pesan kesalahan memang sangat membantu, namun seringkali pesan error tersebut belum bisa memecahkan masalah kita kan. Kemudian dalam PHP native, PHP native itu sebutan untuk PHP biasa atau PHP tanpa framework. Kita sering menggunakan fungsi var_dump atau print_r untuk menampilkan struktur detail dari sebuah variabel, terutama variabel yang berisi data kompleks, seperti array. Kedua fungsi ini juga masih bisa dipakai di dalam Laravel, contohnya itu seperti ini. Kemudian, setelah itu kita ketikkan nah, di sini tuh saya merancang sebuah root hello dalam fungsi closure di baris 2, membuat variabel hello dan mengisinya dengan string hello Nurhalisa. Berikut ini hasil yang ditampilkan setelah kita run di URL. Maka tampilannya kan hello Nurhalisa. Nah, di sini kan ada double hello-nya. Untuk menghindari teks hello Nurhalisa, untuk menghindari teks hello Nurhalisa tampil 2 kali, kita juga bisa menambahkan fungsi die di ini. Kemudian setelah itu kita ketikkan lagi di URL-nya, kemudian klik enter. Setelah diberi fungsi die, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi tidak double lagi, melainkan hello Nurhalisa saja. Nah, penggunaan fungsi die ini cukup penting karena pada kode yang kompleks bisa saja tampil error lain sebab Laravel terus lanjut memproses kedua program setelah baris var_dump. Teknik seperti ini akan memudahkan kita mencari sumber error, dan karena alasan itu pula Laravel menyediakan fungsi khusus yang mengupgrade tampilan var_dump bawaan PHP. Fungsi tersebut adalah dd, singkat dari dump and die. Seperti ini. Dump and die. Sesuai dengan namanya, fungsi dd akan menampilkan isi dari sebuah variabel dan langsung menghentikan kode program. Berikut ini contoh untuk penggunaannya. Nah, ketika kita jalankan di URL, tampilannya seperti ini. Kita jalankan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di sini saya mengisi variabel string hello dengan sebuah nested array atau array bersarang. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari penggunaan root, beberapa penggunaan root. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.